Setiap hari, tanpa kita sadari, kita terlibat dalam kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern. Kegiatan tersebut adalah transaksi keuangan. Dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga menabung untuk masa depan, semuanya melibatkan sesuatu yang sangat umum, namun jarang kita pikirkan secara mendalam, yaitu uang. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sesuatu yang begitu kecil dan sederhana, seperti selembar uang kertas, bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Mengapa kita semua menerima uang sebagai alat tukar? Dan apa yang sebenarnya membuat uang memiliki nilai? Bagaimana sistem keuangan bekerja untuk memastikan uang ini tersedia ketika kita membutuhkannya? Dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita ke jantung dari perekonomian global, yaitu uang dan lembaga keuangan. Uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga simbol dari kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Di balik sistem keuangan yang kita kenal saat ini, terdapat lembaga-lembaga besar seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang memainkan peran penting dalam menjaga agar roda ekonomi terus berputar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas dua komponen yang sangat penting dalam ekonomi, uang dan lembaga keuangan. Dengan memahami keduanya, kita akan melihat dengan lebih jelas bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana keputusan-keputusan yang kita buat dalam mengelola uang dapat berdampak besar pada kehidupan kita. Jadi, mari kita mulai petualangan intelektual ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa sebenarnya uang itu? Apa yang membuatnya begitu penting dalam kehidupan kita? Dan bagaimana lembaga keuangan memastikan bahwa kita bisa menggunakannya dengan efisien? Yuk, kita jelajahi lebih dalam konsep-konsep ini dalam materi yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mulai dari pengertian uang. Definisi uang. Uang didefinisikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum untuk memfasilitasi transaksi barang dan jasa. Fungsi uang. Uang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Sejarah uang. Pembahasan mengenai evolusi uang, mulai dari sistem barter, penggunaan uang barang, hingga perkembangan uang kertas dan uang elektronik. Jenis-jenis uang. Uang dibagi menjadi uang kertas, uang logam, dan uang digital atau uang elektronik. Berikutnya adalah inflasi dan nilai uang. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, karena dengan jumlah uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Nilai uang. Nilai uang merujuk pada daya beli uang atau kemampuan uang untuk membeli barang dan jasa. Ketika inflasi meningkat, nilai uang menurun karena harga barang dan jasa naik. Dengan kata lain, jika dulu Rp100.000 bisa membeli banyak barang, ketika inflasi terjadi, Rp100.000 yang sama hanya bisa membeli sedikit barang. Nilai uang bisa diukur dengan beberapa cara. 1. Nilai nominal. Ini adalah nilai yang tercetak pada uang kertas atau koin, seperti Rp50.000 atau Rp100.000. Nilai nominal ini tidak berubah. 2. Nilai real. Ini adalah nilai uang yang disesuaikan dengan inflasi. Nilai real menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Saat inflasi naik, nilai real uang menurun. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah organisasi yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, seperti simpan pinjam, investasi, dan asuransi. Terdapat dua jenis utama lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank.
Contohnya adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, BPR. Fungsi utamanya mencakup menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit. Lembaga keuangan. Non-bank. Contohnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, koperasi simpan pinjam, dan dana pensiun. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan di luar kegiatan perbankan. Peran Bank Sentral. Bank Sentral, seperti Bank Indonesia, memiliki peran kunci dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui pengaturan kebijakan moneter, pengendalian inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter. Pembahasan tentang alat-alat kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral seperti operasi pasar terbuka, suku bunga, dan cadangan wajib minimum. Perkembangan lembaga keuangan modern. Fintech, Financial Technology. Seiring perkembangan teknologi, muncul lembaga keuangan berbasis teknologi, fintech, yang menawarkan layanan keuangan secara digital. Contohnya adalah platform pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi melalui aplikasi.